Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bisa bergabung pagi hari ini di kuliah kita. Baik, kalau begitu saya akan share screen. Baik, kita mulai saja. Ya, ini sesuai dengan rencana pembelajaran kita bahwa hari ini rencananya kita akan membahas tentang BMT dan koperasi syariah. Mungkin teman-teman juga sudah membaca sebelumnya. Saya lihat juga teman-teman ini sangat rajin sekali untuk mengirimkan tugas ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas BMT dan koperasi syariah. Apa itu BMT? Apa itu koperasi syariah? Ya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu sebelum kita nanti akan masuk ke definisi ya teman-teman. Nah, undang-undang yang mengatur BMT dan koperasi ini sebelumnya memang mengalami beberapa perubahan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini BMT atau koperasi syariah ini awalnya memang mengikuti peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Kemudian di tahun 2004 ada peraturan baru lagi di nomor 91 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau yang sering kita sebut mungkin KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah, namun KJKS ini, sebutan KJKS untuk BMT dan koperasi ini ternyata tidak berlangsung lama. Di tahun 2012 ini ada undang-undang tentang perkoperasian yang di situ juga ada tentang koperasi syariah, dan di tahun 2015 muncullah peraturan tersebut yaitu di nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, yang sampai sekarang ini masih disebut dengan KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Jadi ini peraturan yang terbaru, yang dulu di mana BMT dan Koperasi Syariah ini disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS, sekarang berubah menjadi KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Nah, sebetulnya BMT ini ya, untuk informasi teman-teman bahwa BMT atau koperasi syariah ini pada dasarnya belum ada undang-undang yang mengaturnya. Karena ketika suatu kelompok atau seorang mendirikan BMT atau koperasi syariah, itu dia harus menentukan dia ini akan menjadi lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau menjadi koperasi. Nah, kalau misalkan dia ingin menjadi koperasi syariah, maka dia harus tunduk kepada peraturan tadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta mungkin perundang-undangan lain yang terkait dengan perkoperasian. Tapi misalkan dia menjadi LSM, ya sudah, dia biasanya hanya menjadi sebagai suatu lembaga lumbung dana yang nantinya akan memberikan kemaslahatan atau mungkin menjadi jembatan masyarakat ketika masyarakat misalnya membutuhkan dana-dana dari lembaga swadaya untuk mengembangkan usaha realnya, tapi dia tidak bisa melakukan pembiayaan atau penyaluran dana seluas dari koperasi simpan pinjam. Nah, ini pilihan bagi BMT. Apakah dia mau menjadi koperasi atau dia mau menjadi LSM? Karena apa? Memang dasar hukumnya sampai saat ini belum ada dasar hukum yang jelas, yang benar-benar itu untuk undang-undang yang diciptakan untuk mengatur BMT itu belum ada, teman-teman, ternyata sampai saat ini. Jadi ketika seseorang mendirikan BMT atau suatu organisasi mendirikan BMT gitu katakanlah, dia harus memilih di mana dia ingin
mengoperasikan atau manajemen lembaganya tersebut. Nah, asumsinya di sini kita akan berbicara mengenai BMT yang memilih jalur menjadi koperasi simpan pinjam atau pembiayaan syariah ya. Jadi kita akan membicarakan bagaimana mekanisme ataupun produk-produk yang mungkin ada di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini apa gitu ya. Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini yang selanjutnya disebut USPPS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Ya. Jadi tadi BMT itu memilih jalur untuk menjadi lembaga di ranah perkoperasian, maka dia akan disebut KSPPS ini. Jadi dia boleh melakukan kegiatan simpanan, pinjaman, pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Dan di lain sisi, dia juga bisa mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang dimana kegiatan-kegiatan ini tidak akan bisa ditemui ketika BMT memilih jalur menjadi LSM. Seperti itu ya. Kemudian kalau BMT sendiri apa? Kependekan dari BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tahwil, yaitu lembaga keuangan mikro ya, bersifatnya mikro ya ini memang, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan, visi, misi BMT. Kita mulai dari tujuannya. Tujuan dari BMT tadi seperti apa? Kalau tadi kita sudah membahas bahwa BMT ini LKM, Lembaga Keuangan Mikro, maka memang kegiatan-kegiatan seperti simpanan, pinjaman, pembiayaan tadi sifatnya di ranah mikro, di ranah masyarakat yang mungkin menengah ke bawah bisa dikatakan seperti itu. Jadi segmennya itu memang menengah ke bawah. Nah, tujuannya sendiri, BMT ini adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi karena sifatnya koperasi itu kan biasanya memiliki anggota ya, sifatnya anggota. Jadi sebutannya bukan nasabah seperti perbankan, tapi anggota gitu. Jadi yang di sini tujuannya memang lebih kepada mensejahterakan anggota khususnya. Namun juga bisa digunakan pada masyarakat umum. Ya, kegiatan-kegiatan tadi yang disebutkan di pengertian KSPPS tadi ya. Kemudian visinya apa? Visi BMT adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat. Ya, sehingga mampu menjadi wakil pengabdi Allah, kemudian juga makmur dalam kehidupannya, ya khususnya kehidupan anggotanya lagi-lagi ya, dan masyarakat pada umumnya. Jadi di sini memang ada unsur di mana tidak hanya ingin menguatkan, mensejahterakan secara ekonomi, tapi bagaimana ketika ekonomi itu kuat, anggota itu juga menjadikan lebih dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara misinya adalah dengan peningkatan ekonomi real, dengan membangun masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ya, jadi semua simpanan, pinjaman, pembiayaannya tadi menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian prinsip-prinsip utama BMT ini apa? Sesuai dengan pengertian, kemudian visi, misi, tujuan tadi, bahwa prinsip yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Makanya setiap kegiatan
yang ada di BMT ini, kegiatan muamalahnya ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Misalnya akadnya, ya kita menggunakan akad-akad sesuai dengan prinsip syariah, mudharabah, musyarakah. Kalau simpanan dia menggunakan wadiah. Gitu. Nanti kita akan bahas di produk-produknya. Kemudian yang kedua, ada keterpaduan atau kafah, di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral. Nah, ini penting karena poin satu tadi, karena kita berlandaskan atas keimanan dan ketakwaan. Jadi di mana setiap kegiatannya itu digerakkan dengan etika dan moral dengan sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian yang ketiga, ada azas kekeluargaan atau kooperatif sesuai dengan azas koperasi sendiri. Bahwa yang pertama yang harus disejahterakan itu adalah anggota. Baru ketika anggota sudah sejahtera, masyarakat di sekitarnya, lingkungan sekitarnya akan ikut disejahterakan. Kemudian kebersamaan, ya karena ini kekeluargaan sifatnya, maka sifatnya gotong royong. Kemudian kemandirian, profesionalisme, walaupun ini sifatnya untuk mensejahterakan anggota, tapi tetap ada unsur profesional di dalamnya. Jadi manajemennya harus ketat, tetap harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku gitu. Tetap harus taat akan prosedur yang sudah dibuat oleh manajemennya gitu. Misalnya saja contohnya ya si anggota misalkan memiliki pembiayaan di BMT ini ya harus rutin membayar angsuran gitu, karena sifatnya profesional, dan juga ketika BMT mengelola manajemennya juga harus profesional dalam artian misalnya tata kelola keuangannya harus jelas, harus transparan, ini kan termasuk dengan profesional. Jadi walaupun mungkin sifatnya kekeluargaan, kebersamaan, manajemennya juga semuanya harus rapi, rinci, transparan. Kemudian yang ketujuh, istiqomah, konsisten, kontinuitas tanpa henti. Jadi untuk mencapai keberhasilan tentunya dibutuhkan kesinambungan antara satu pihak dengan pihak lain. Di sini ya bisa pihak BMT dengan anggotanya maupun anggota dengan anggota gitu. Nah, ciri-ciri utama dari BMT ini apa? Cirinya adalah yang pertama berorientasi bisnis. Ya. Kemudian mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan. Jadi walaupun tadi ya azasnya kebersamaan, tapi memang karena ini lembaga keuangan, jadi orientasinya tetap mencari keuntungan. Nah, keuntungannya itu digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk kemakmuran anggota. Jadi untuk kebersamaan. Jadi bisnis yang dibangun di sini memang untuk meningkatkan ekonomi anggota dan lingkungan. Setelah anggota tersejahterakan, lingkungan baru ikut ditingkatkan ekonominya. Yang kedua, ciri-ciri dari BMT ini adalah bukan lembaga sosial, tetapi memang dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak, dan sedekah. Jadi walaupun mungkin di sini dia bukan lembaga sosial, tapi fungsi BMT di sini atau salah satu produk dari BMT sendiri adalah juga sebagai tempat untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan juga nantinya menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ini. Kemudian yang ketiga, ini ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya. Jadi karena memang usahanya adalah lembaga mikro, ya, ranahnya memang di masyarakat menengah ke bawah, maka memang yang ingin dituju yang pertama kali yang ingin disejahterakan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Biasanya di sini banyak yang menjadi anggota BMT itu pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang di pasar seperti itu. Jadi memang biasanya BMT mengambil ranah anggota ini untuk misalnya pembiayaan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal kerja yang kisarannya memang tidak
Mungkin kalau misalkan kita bicara rupiah atau range pembiayaannya tidak lebih dari 50 juta gitu. Jadi memang pedagang-pedagang di pasar itu kan biasanya kebutuhan modalnya itu setiap hari ya, kontinuitas gitu. Continue, yang penting ada walaupun sedikit untuk modal. Nah, biasanya BMT ini menyasar pedagang-pedagang di pasar. Kemudian yang keempat adalah milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT. Jadi di sini walaupun mungkin nanti yang mendirikan seseorang atau lembaga di suatu mungkin wilayah, tapi di sini ketika sudah didirikan dan dibentuk, kemudian memilih jalur koperasi syariah, maka BMT ini sudah bukan lagi milik perseorangan, tapi menjadi milik bersama, milik masyarakat kecil dan tadi di kelas mikro tadi, di kelas bawah. Sekarang kita masuk ke fungsi, teman-teman. Fungsi BMT ini ada dua. Secara tata kelola ya, tata kelola keuangannya ada dua. Yang pertama ini sebagai rumah pengembangan harta. Jadi di sini BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama memang seperti pengertiannya tadi bahwa kegiatan-kegiatannya bisa bersifat simpanan, pinjaman, pembiayaan. Nah, ini fungsi yang pertama. Yang kedua, ini sebagai rumah harta, yaitu menerima titipan, dana zakat, infak, sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, ini bahwa BMT memang mampu menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako ini untuk dikelola dan didistribusikan sesuai dengan keinginan dari anggota. Kemudian kita masuk ke skema umum operasionalnya. Lagi-lagi saya jelaskan, misalnya BMT ini memilih sebagai koperasi syariah, maka dia memiliki operasional tadi ya, simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Maka di sini skema umum operasionalnya juga ada penghimpunan dana dan juga pembiayaan. Mungkin nanti ketika teman-teman sudah mendapat mata kuliah manajemen lembaga keuangan, manajemen perbankan syariah, sudah apa belum? Belum ya? Belum, Bu. Oh, belum. Nanti ketika sudah masuk mata kuliah itu, nanti juga akan menemui hal yang mungkin mirip dengan skema umum operasional BMT ini. Jadi di satu sisi ada penghimpunan dana, di satu sisi juga ada pembiayaan. Dan kurang lebih seperti ini yang terjadi di sistem operasional pada manajemen perbankan syariah. Jadi ada penghimpunan dana, ada funding, ada lending, ada pembiayaan. Nah, di BMT ini juga seperti itu. Tapi hanya saja yang membedakan bahwa BMT ini produk-produknya lebih sedikit, variannya tidak sebanyak di perbankan syariah, gitu kan. Dan tentunya masih banyak sih perbedaan-perbedaan lain ya dari segi operasional, tapi secara look, secara sederhananya itu hampir sama. Gitu kan. Makanya ada beberapa BMT ini yang memutuskan untuk menjadi BPRS. Nah, saya mulai dari penghimpunan dananya. Penghimpunan dana di sini ada wadiah, ya, menggunakan prinsip wadiah. Ada juga menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Sebetulnya ada satu lagi yang namanya amanah. Kemudian di sisi pembiayaan, di sini ya, di sisi lendingnya ada yang sifatnya bagi hasil. Yang sifatnya bagi hasil ini ada dua, dengan akad ijaroh. Di situ ada turunannya IMDT. Ini ada bentuk ijaroh. Ada bagi hasil bentuk mudharabah. Tadi yang ijaroh, IMDT ini adalah ijaroh muntahiyah bit tamlik. Ijaroh sendiri apa, teman-teman? Artinya? Ijaroh sendiri?
Ijaro adalah menyewa. sewa. Oke, sewa. Nah, kalau ijaroh muntahiyah bitamlik ini adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan, ya. Sewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Jadi nanti sewa yang di akhir masa sewanya itu nanti objeknya akan menjadi milik si penyewa. Gitu. Nah, kemudian di bagi hasil mungkin sudah tidak asing lagi. Di sini ada akad mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah apa, teman-teman? Kalau mudharabah sendiri apa? Mungkin Mas Nanda bisa membantu, Mas. Pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian di awal. Oke. Yang di mana modalnya berasal dari satu pihak atau dua pihak, Mbak? Satu pihak modalnya. Oke, benar sekali. Kalau musyarakah kebalikan dari mudharabah. Jadi kalau musyarakah adalah modalnya berasal dari kedua belah pihak. Jadi bisa dikatakan 50-50 gitu ya. Sebetulnya di sini artian modal itu tidak hanya diartikan sebagai modal uang, tapi bisa saja dinilai dari segi yang lain. Misalnya alat juga bisa dikatakan modal. Kemudian pikiran, energi itu kan juga modal sebetulnya. Kemudian di pembiayaan juga ada prinsip jual beli. Ini menggunakan murabahah dan bai tsaman ajil. Ini kurang lebih sama ya, murabahah dan bai tsaman ajil ini sama-sama bisa diangsur seperti itu. Kemudian yang terakhir ini non profitnya adalah dana qardul hasan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke produk penghimpunan dana. Di sini tadi ada wadiah, mudharabah, kemudian satu lagi yang tidak saya sebutkan tadi ya, adalah simpanan amanah. Simpanan wadiah sendiri, seperti pengertiannya, wadiah itu titipan. Jadi suatu titipan dana dari anggota yang di situ memang dititipkannya hanya sebatas untuk keamanan saja, keamanan dananya. Jadi untuk menyimpan dana, daripada dananya disimpan di bawah bantal gitu kan, anggotanya lebih baik menitipkan di BMT karena mungkin ada rasa trust, percaya bahwa uang saya ini kayaknya akan lebih aman di BMT gitu daripada saya simpan di bawah kasur, di bawah bantal, di bawah baju gitu. Dan juga ada jaminannya kan gitu. Kalaupun misalkan terjadi force major, misalkan BMT misalkan terjadi kebakaran kan BMT punya asuransi pastinya. Nah, nasabah juga dilindungi dana simpanannya. Jadi mungkin nasabah juga berpikir daripada disimpan di rumah lebih baik disimpan di lembaga keuangan, salah satunya BMT. Nah, BMT menyediakan simpanan wadiah. Nah, di sini anggota tidak mengharapkan keuntungan karena hanya menitipkan, sifatnya memang untuk mengharapkan yang diharapkan ini hanya keamanan saja, tidak mengharapkan keuntungan dari dana yang dititipkan. Ini yang wadiah. Kemudian simpanan yang mudharabah ini tentunya yang pertama juga untuk keamanan dananya. Kemudian yang kedua, simpanan mudharabah ini beda dengan simpanan wadiah tadi, bahwa simpanan mudharabah ini ada motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, simpanan mudharabah ini dibedakan menjadi dua. Sekarang ini sudah sangat variatif ya BMT ini. Bahkan ada yang sifatnya simpanan mudharabah ini sifatnya mirip dengan deposito. Jadi baru bisa diambil berapa bulan, berapa tahun seperti itu. Yang di sini jenisnya adalah simpanan mudharabah berjangka. Nah, ini mirip dengan deposito yang tabungannya bisa diambil range waktunya sekian gitu. Nah, yang kedua, simpanan mudharabah biasa, ini bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, kemudian yang ketiga, baik saya lanjutkan. Di sini ada simpanan amanah. Simpanan amanah ini unik, ya. Simpanan amanah ini adalah sifatnya tabungan yang sesuai dengan permintaan penabung.
Jadi misalnya saya ingin nabung untuk pendidikan anak saya, tapi kalau ke bank kayaknya saya administrasinya terlalu rumit, saya ingin nabung di BMT saja gitu. Jadi memang tabungannya ini sesuai dengan permintaan penabungnya. Saya ingin nabung untuk misalnya dana haji gitu, walaupun mungkin secara manajemen formal di BMT ini belum ada tabungan haji gitu ya, tapi saya ingin nabung untuk haji, kira-kira bisa nggak? Jadi di sini BMT menyediakan yang namanya simpanan amanah. Jadi simpanan di sini sesuai dengan permintaan dari penabungnya. Itu untuknya BMT ya. Jadi bisa luas, bisa fleksibel seperti itu. Ada beberapa produk yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah. Jadi munculnya produk itu ketika nasabah datang, bukan memang dia menge-share atau mempublish atau mengiklankan kepada masyarakat bahwa saya ada loh produk ini. Tidak seperti itu. Jadi terkadang BMT tiba-tiba ada produk baru yang dimana itu muncul ketika nasabah datang. Kemudian yang selanjutnya ini ada produk penyaluran dana. Yang pertama ini ada mudharabah. Secara prinsip juga sama bahwa pembiayaan mudharabah ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang biasanya jangka waktunya 1 tahun, di mana memang 100% modalnya berasal dari BMT. Gitu. Nah, anggota atau anggota ya, bukan nasabah. Anggota ini hanya menjalankan atau memanfaatkan dana yang diberikan BMT tadi untuk misalnya usaha dagang, usaha di bidang misalkan konstruksi atau bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dimana di sini BMT dan anggotanya di sini memiliki porsi yang sama dalam hal modal. Nah, ini biasanya keuntungannya nanti disesuaikan dengan porsi dari modalnya. Misalnya BMT memberikan modal lebih banyak dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh anggota, ya berarti persentase keuntungan yang didapatkan BMT lebih besar daripada anggota, seperti itu. Jadi dinilai dari besarnya kontribusi yang diberikan. Kemudian pembiayaan yang selanjutnya ada pembiayaan murabahah. Nah, ini pembiayaan dengan prinsip jual beli. Biasanya ini digunakan untuk anggota yang memiliki kebutuhan barang-barang. Jadi biasanya BMT menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Misalnya nasabah melakukan pembiayaan untuk pembelian motor misalnya atau sepeda seperti itu. Kemudian ini bisa digunakan pembiayaan murabahah ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada pembiayaan baik saman ajil. Prosesnya sama dengan murabahah, hanya saja jangka waktunya saja yang lebih lama dan sistemnya juga angsuran. Murabahah sendiri sebetulnya juga bisa diangsur, cuman baik saman ajil ini lebih lama lagi. Kemudian yang selanjutnya ada pembiayaan Qardul Hasan. Qardul Hasan ini adalah pinjaman lunak yang diberikan oleh BMT untuk anggotanya yang benar-benar kekurangan dana. Dan ini sifatnya darurat. Jadi sifatnya pembiayaan ini jika anggotanya bisa melunasi, ya alhamdulillah, ibarat seperti itu. Kalaupun tidak, dengan alasan yang bisa dibenarkan, itu tidak masalah. Karena sifatnya ini memang darurat gitu pembiayaannya. Dan mungkin ini juga S dan K berlaku gitu. Sifatnya darurat itu seperti apa, jenis-jenisnya yang dikatakan bahwa ini bisa dibiayai itu seperti apa, itu pasti ada ketentuan yang rigid gitu. Tapi ini ada, pembiayaan ini ada di BMT. Kemudian yang selanjutnya, ini ada pembiayaan ijaroh. Pembiayaan ijaroh ini sesuai dengan pengertiannya, bahwa pembiayaan ijaroh ini menggunakan prinsip sewa, namun tanpa perpindahan kepemilikan. Biasanya kalau di BMT itu
ada masyarakat itu yang biasanya menyewa ataupun menggarap sawah ya. Nah, BMT biasanya bisa menggunakan akad ini untuk pembiayaan sewa sawah yang digunakan. Walaupun sebetulnya pada prinsipnya pembiayaan yang berhubungan dengan ladang, lahan ataupun sawah itu ada pembiayaannya sendiri, ada akadnya sendiri, ya. Akadnya itu ada musakho, mukhobaroh, kayak gitu ya. Tapi karena memang secara undang-undang itu belum ada ketentuannya, maka BMT sementara ini memang menggunakan akad-akad yang sudah disediakan. Paling tidak akad-akad yang sudah kami sebutkan di slide ini. Jadi bagaimana agar akad itu bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat gitu. Jadi itu realitanya ya teman-teman. Mungkin saya juga sedikit cerita bahwa kemarin kebetulan saya juga menjadi saksi ahli dari salah satu kasus yang sengketa antara anggota dengan BMT di salah satu BMT di daerah Jogja. Saya dimintai saksi terkait dengan akad murabahah tapi untuk sewa sawah. Jujur waktu saya membaca naskah perjanjian mereka itu saya bingung. Saya bingung ini kenapa penggarapan sawah tapi akadnya murabahah. Kan murabahah itu akad jual beli ya biasanya yang digunakan untuk pembelian barang seperti itu. Tapi ini bisa digunakan untuk sewa penggarapan lahan. Nah, masalahnya ini memang si anggota ini sudah beberapa bulan telat untuk mengangsur yang dikatakan di situ adalah dana ansuran pembelian sawah. Padahal sebetulnya anggota itu tidak membeli sawah, hanya menggarap sawah saja. Jadi ini jadi sengketa yang luar biasa di salah satu BMT. Kebetulan teman saya pengacara, kemudian beliau membutuhkan saksi ahli dari sudut pandang akademisi seperti itu. Kemudian saya diminta dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian ini bagaimana ketika dilihat dari sudut pandang ahli atau akademis gitu. Apakah memang akad ini secara yuridis itu sah atau tidak gitu. Tapi itu adalah fenomena yang menarik menurut saya bahwa ternyata pada realitanya ini antara prinsip yang ingin digunakan dengan realnya ya kenyataan yang dibutuhkan di masyarakat itu sangat bergeser, sangat jauh. Kalau teman-teman mungkin sudah mendapatkan mata kuliah fikih muamalah ya, sudah apa belum teman-teman ya? Sudah ya? Sudah. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajari beberapa akad ini ya, akad-akad ijarah, murabahah, ini kan pasti dan prinsip-prinsipnya seperti apa gitu. Bahwa yang kita tahu itu kan bahwa kalau pembiayaan dengan prinsip murabahah ini kan jual beli. Jual beli sendiri artinya bahwa barang yang akan dijual itu sudah harus menjadi hak miliknya, menjadi hak yang menjual. Jadi barang atau objek yang dijual itu adalah barang yang memang milik si penjual gitu. Sedangkan dalam kasus yang saya temui tadi, itu kan BMT tidak memiliki sawah tersebut. BMT hanya memberikan dana agar si anggota tadi bisa menyewa sawah kepada pemilik sawah. Nah ini kan sangat bergeser, sangat jauh ya dari realitanya. Mungkin teman-teman nanti bisa menanggapi hal itu. Ya. Saya lanjutkan lagi ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada pembiayaan atau penyaluran dana dengan prinsip ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, di sini ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah sewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Yang dimana perpindahan kepemilikan ini akan berlangsung di akhir dari pelunasan cicilan atau angsuran yang dilakukan oleh anggota. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti janji saya tidak akan berlama-lama.
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.